A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita berwajah kembali dalam program Kultum Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga Allah curahkan keberkahan dan semoga yang menyimak kultum ini Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya tetap istiqomah menapaki jalannya sampai yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah pun rizkikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk ditunaikan secara merata bagi orang-orang beriman agar bertakwa, setelah diwajibkan kemudian puasa ada yang menurut Allah sebagian belum tentu bisa menunaikan. Siapakah mereka itu? Pada kesempatan kali ini, Kultum Ramadan ke hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan. Orang-orang memiliki uzur beraneka ragam. Ada yang diberi uzur dan dia kewajibannya hanya mengqadha. Dan ada yang uzurnya tidak puasa dan kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Siapakah mereka? Inilah golongan orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i. Sekedar membolehkan tidak puasa atau kalau tidak puasa tidak berdosa. Pertama adalah musafir. Musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanannya perjalanan jauh. Boleh tidak puasa dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, perjalanannya perjalanan jauh, dan ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama minimal jaraknya 81 km. Pendapat kedua minimal 83 km, dan yang ketiga pendapatnya adalah 89 km. Itu syarat perjalanan jauh minimal ukuran jaraknya. Yang kedua, perjalanannya tidak untuk maksiat. Misalnya untuk apa? Untuk bersilaturahmi atau mungkin ada keluarga yang kerabatnya sakit untuk menjenguk yang sakit tersebut. Yang ketiga, mulainya sebelum fajar. Kenapa sebelum fajar? Karena puasa itu adalah ditunaikan oleh kita umat Rasulullah SAW dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan terdengarnya suara azan. Kewajiban bagaimanapun untuk puasa yang ditinggalkan dia hanya qadha saja. Kedua adalah wanita haid dan nifas. Walaupun datang haidnya menjelang berbuka atau menjelang terdengar suara azan, puasanya tetap batal karena tidak suci keadaannya dan wajib mengqadha hari-hari di Ramadan yang ditinggalkan karena keadaannya tersebut, dan di luar Ramadan bisa mengganti hari-hari yang ditinggalkannya tersebut. Wanita nifas pun sama. Walaupun menjelang Ramadan yang kemudian qadarullahnya Allah takdirkan mampu berpuasa Ramadan, tetapi menjelang Ramadan melahirkan dan datang nifasnya, dia pun juga batal puasanya dan punya kewajiban untuk mengqadha hari yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Ketiga adalah sakit yang bisa sembuh. Sakitnya betul-betul sakit, bukan pura-pura sakit. Di sini untuk sakit adalah bisa sembuh, mungkin pas di bulan Ramadan tersebut mengganggu sakitnya. Jadi
lebih baik dia tidak puasa agar sakitnya tidak bertambah parah. Misalnya apa? Demam. Nah, di sini kewajiban untuk orang yang sakit yang bisa sembuh hanya mengqadha puasanya saja yang ditinggalkan beberapa hari karena sakitnya di bulan Ramadan tersebut dan mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Intinya, ketiga poin tersebut ada musafir, wanita haid atau wanita yang nifas, orang sakit yang bisa sembuh hanya mengqadha saja. Terus bagaimana jika punya hutang beberapa hari karena uzur syar'i tersebut, misalnya hutang puasa 5 hari dan tidak mengqadhanya sampai datang Ramadan lagi. Kalau tidak mengqadhanya karena uzur, misalnya musafir terus dan sakit terus di 11 bulan setelah Ramadan, maka dia ini kewajibannya hanya mengqadha saja, membayar puasa 5 hari yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Jika dia sengaja menunda-nunda terus mengqadha puasanya tanpa uzur, padahal dia mampu mengqadha, maka untuk hal ini dia berdosa. 5 harinya tetap diqadha dan dia wajib membayar fidyah juga. Dia kena denda karena bertemu Ramadan lagi. Fidyahnya berapa takarannya? Fidyahnya takarannya 1 mud. 1 mud itu sama dengan 1/4 1 so'. 1 so' itu ukurannya untuk zakat fitrah, maka 1 so' itu bisa untuk membayar fidyah 4 hari. Fidyah sebaiknya adalah makanan pokok sebisa mungkin lengkap dengan lauknya. Jika yang mempunyai hutang tersebut qadarullahnya meninggal, maka ahli warisnya ada 2 pilihan menurut mazhab Imam Syafi'i. Pertama, puasa 10 hari ya, yang untuk keluarganya saja ya, menggantikannya adalah bagian dari keluarganya untuk berpuasa 10 hari atau dengan membayar fidyah per hari 1 mud. Tapi jumhur ulama sepakat dengan pilihan yang pertama, itu dengan puasa 10 hari. Keempat, sakit yang tidak bisa sembuh. Orang yang sakit dan tidak bisa sembuh boleh tidak puasa. Setelah Ramadan pun juga tetap tidak sembuh-sembuh, diminta untuk mengqadha di luar Ramadan juga tidak mampu, tidak wajib puasa baginya, tapi wajib membayar fidyah. Fidyahnya sama ukurannya, yaitu per hari 1 mud. Kelima, tua renta, lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa. Untuk hal ini dia hanya membayar fidyah saja, yaitu 1 harinya 1 mud, intinya yang betul-betul tidak kuat puasa karena lanjut usia atau tua renta tersebut. Maka poin keempat dan kelima ini hanya membayar fidyah saja. Orang yang sakit tidak sembuh dan tua renta lanjut usia dan tidak mampu berpuasa tersebut. Dan yang keenam, wanita hamil atau wanita yang menyusui. Tidak puasanya karena apa? Si ibu ini tidak puasanya khawatir karena apa? Karena dalam hal ini ada 2 ketentuan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Pertama, jika khawatirnya pada anaknya atau janin yang dikandungnya atau yang disusuinya, maka dia wajib membayar qadha plus bayar fidyah. Karena alasannya adalah anak ataupun janin yang dikandungnya atau anak yang sedang di masa persusuan. Sebetulnya karena fisiknya kuat untuk berpuasa. Dan itulah kenapa dia memiliki tanggung jawab untuk membayar fidyah sama, yaitu 1 hari takarannya 1 mud. Jika memang tidak kuat puasanya karena anak atau janin yang dikandungnya atau anak yang sedang dalam masa persusuan. Kedua, jika khawatirnya terhadap dirinya sendiri, juga karena anaknya atau anak janinnya yang dikandung atau anak yang sedang dalam masa persusuannya, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Jumhur ulama dalam hal ini, wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha bukan fidyah. Mudah sekali kalau qadarullahnya diberikan rezeki yang berlimpah. Kalau wanita hamil atau menyusui hanya membayar fidyah, kasihan orang-orang yang tidak mampu. Jadi jumhur ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha bukan fidyah saja. Alhamdulillah, demikianlah kultum kita hari ini.
tentang siapa saja yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya dan bisa memberikan manfaat untuk kita lebih semangat dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan semoga tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Barakallahu fikum atas semuanya. Jazakumullah. Wallahu alam biswab dengan apa yang sudah kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.